Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 27 Juli tahun 2023, saya akan mengomentari Majelis Ulama Indonesia dengan Panji Gumilang saling menuding terkait garis keras. Majelis Ulama Indonesia menuding Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang KW 9 ex organisasi Negara Islam Indonesia. Panji Gumilang menyatakan pimpinan NI dulu sekitar tahun 1962 mengajak semua anggotanya kembali kepada Ibu Pertiwi dengan mengibarkan bendera merah putih yang taat kepada Pancasila, sehingga tidak ada lagi NII sampai sekarang. Atas tudingan Majelis Ulama Indonesia dibalas balik Panji Gumilang menuding Majelis Ulama Indonesia sarang teroris, sampai ada 2 aparat Majelis Ulama Indonesia sebagai anggota teroris ditangkap Densus 88, dan di daerah juga ada yang ditangkap kalau tidak salah di daerah Bengkulu sebagai aparat Majelis Ulama Indonesia setempat. Majelis Ulama Indonesia tidak bisa menghindar keterlibatannya sampai dinyatakan Majelis Ulama Indonesia sarang teroris. Melihat saling menuding tersebut, menurut penilaian saya di mana pernyataan Panji Gumilang yang benar, karena tudingan KW 9 itu dulu, kalau tidak salah sejak tahun 1962 sudah kembali kepada Ibu Pertiwi, diwujudkan mengibarkan bendera merah putih, dan secara tegas pendidikan Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang taat kepada Pancasila serta mengusulkan masalah agama dicoret dari KTP, dan semua pernyataan Panji Gumilang mengarah kepada kehidupan toleransi dan nasionalis. Maka pemerintah melindungi Panji Gumilang dari semua tudingan negatif, sedangkan tudingan Panji Gumilang kepada Majelis Ulama Indonesia sebagai sarang teroris diduga sangat benar, karena tidak bisa dipungkiri 2 anggota MUI terlibat masalah teroris yang sudah ditangkap Densus 88. Berdasarkan alasan tersebut sudah sepantasnya Majelis Ulama Indonesia dibubarkan saja. Yang berbahaya dalam negara kesatuan berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Harapan saya dari kedua hal tersebut di mana tudingan Majelis Ulama Indonesia kepada Panji Gumilang tidak dilandasi aturan hukum yang berakibat menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi mantan intelijen Hendro Priyono dan mantan Panglima TNI Muldoko selama bertugas tidak ada menemukan Organisasi Negara Islam Indonesia atau NII di Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang. Sedangkan tudingan Panji Gumilang kepada Majelis Ulama Indonesia sebagai sarang teroris ada benarnya, karena dua orang aparat Majelis Ulama Indonesia anggota teroris yang ditangkap Densus 88 sebagai fakta dan sudah dihukum lewat putusan pengadilan. Untuk itu seharusnya Majelis Ulama Indonesia dibubarkan saja. Majelis Ulama Indonesia menuding Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang KW 9 atau ex organisasi Negara Islam Indonesia. Panji Gumilang menyatakan pimpinan Negara Indonesia Islam dulu sekitar tahun 1962 mengajak semua anggotanya kembali kepada Ibu Pertiwi dengan mengibarkan bendera merah putih yang taat kepada Pancasila, sehingga tidak ada lagi negara Indonesia Islam sampai saat ini. Atas tudingan Majelis Ulama Indonesia dibalas balik Panji Gumilang menuding Majelis Ulama Indonesia sarang teroris, sampai ada 2 aparat Majelis Ulama Indonesia sebagai anggota teroris ditangkap Densus 88, dan di daerah juga ada yang ditangkap kalau tidak salah di daerah Bengkulu sebagai aparat Majelis Ulama Indonesia setempat. Majelis Ulama Indonesia tidak bisa menghindar keterlibatannya sampai dinyatakan Majelis Ulama Indonesia sebagai sarang teroris.
Melihat saling menuding tersebut, menurut penilaian saya, di mana pernyataan Panji Gumilang yang benar, karena tudingan kaum 9 itu dulu, kalau tidak salah sejak tahun 1962 sudah kembali kepada Ibu Pertiwi. Diwujudkan mengibarkan bendera merah putih, dan secara tegas pendidikan Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang taat kepada Pancasila, serta mengusulkan masalah agama dicoret dari KTP. Dan semua pernyataan Panji Gumilang mengarah kepada kehidupan toleransi dan nasionalis, maka pemerintah melindungi Panji Gumilang dari semua tindakan negatif. Sedangkan tudingan Panji Gumilang kepada Majelis Ulama Indonesia sebagai sarang teroris diduga sangat ada benarnya, karena tidak bisa dipungkiri dua anggota Majelis Ulama Indonesia terlibat masalah teroris yang sudah ditangkap Densus 88. Berdasarkan alasan tersebut sudah sepantasnya Majelis Ulama Indonesia dibubarkan saja, yang berbahaya dalam negara kesatuan berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Harapan saya dari kedua hal tersebut, di mana tudingan Majelis Ulama Indonesia kepada Panji Gumilang tidak dilandasi aturan hukum yang berakibat menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, apalagi mantan intelijen Hendro Priyono dan mantan Panglima TNI Muldoko selama bertugas tidak ada menemukan Organisasi Negara Islam Indonesia atau NII di Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang. Sedangkan tudingan Panji Gumilang kepada Majelis Ulama Indonesia sebagai sarang teroris ada benarnya, karena dua orang aparat Majelis Ulama Indonesia anggota teroris yang ditangkap Densus 88 sebagai fakta dan sudah dihukum lewat putusan pengadilan. Untuk itu seharusnya Majelis Ulama Indonesia dibubarkan saja. Sekian dan terima kasih. Dah.